Bambu adalah rumput raksasa yang merupakan hasil hutan yang sangat penting berbentuk non kayu yang memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Tanaman bambu memiliki nama ilmiah Bambusa sp, merupakan tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu adalah tanaman yang sangat adaptif yang dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman hayati, iklim dan kondisi tanah yang berbeda dan memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Bambu dapat dikategorikan ke dalam sustainable material karena pertama, bambu adalah jenis tanaman yang tumbuh dengan sangat cepat. Yang kedua, bambu siap digunakan setelah berusia sekitar 3-5 tahun. Bila dibandingkan dengan kayu, bambu lebih efisien dan sustainable. Yang ketiga, bambu membutuhkan air yang sangat sedikit untuk tumbuh dan dapat tumbuh tanpa pestisida, yang artinya sangat minim berpotensi mencemari lingkungan. Selanjutnya, yang keempat, kita bisa menanam bambu lebih dekat sehingga kita hanya membutuhkan sedikit ruang. Yang kelima, di Indonesia terdapat 161 spesies jenis bambu sehingga bisa dipastikan jumlahnya sangat banyak. Selain bersifat sustainable, bambu juga merupakan materi yang sangat serbaguna. Bambu dapat diaplikasikan menjadi bahan konstruksi, furniture, kerajinan tangan, alat musik, kertas, dan tekstil. Namun, di balik sifatnya yang sustainable dan serbaguna, bambu memiliki suatu kelemahan, yaitu sifatnya yang mudah terbakar. Jika dibiarkan, sifat mudah terbakar pada bambu ini dapat membatasi aplikasinya. Maka dari itu, perlu dilakukan sebuah penanganan terhadap bambu agar penggunaannya bisa dimaksimalkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan bambu yang mudah terbakar tersebut? Ya, cairan ionik adalah solusi dari bidang kimia yang dapat dijadikan pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan bambu yang mudah terbakar tersebut. Apakah kalian mengenal cairan ionik? Cairan ionik adalah suatu cairan yang terdiri dari kation organik dan anion organik atau anorganik. Cairan ionik tidak mengandung molekul netral tertentu dan berwujud cairan di bawah temperatur 100 derajat Celcius. Sifat dari cairan ionik merupakan sifat yang dapat dimodifikasi. Artinya, kita bisa mendapatkan sifat yang kita inginkan dengan memodifikasi struktur penyusunnya. Sifat fisik dan kimia dari cairan ionik dapat diatur dengan memvariasikan kation, anion, dan substituennya. Dengan menggabungkan kation dan anion dari struktur dan ukuran yang berbeda, titik leleh, densitas, viskositas, dan reaktivitas kimia dapat dikontrol. Salah satu sifat yang unik yang bisa dimiliki oleh cairan ionik yaitu sifatnya yang non-flammable atau tahan api dan stabil pada suhu tinggi hingga 400 derajat Celcius. Apakah benar cairan ionik dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan bambu yang mudah terbakar? Untuk membuktikannya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pengujian cairan ionik sebagai zat tahan api pada bambu yang bertempat di Laboratorium Kimia Fisik dan Anorganik Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama-tama, siapkan alat pembakarannya. Lalu selanjutnya, siapkan bambu dan bentuklah bambu menjadi potongan-potongan kecil. Lalu selanjutnya, siapkan cairan pengujinya. Di sini terdapat dua cairan. Yang pertama ada desoleic acid yang merupakan cairan ionik, dan yang kedua ada asam oleat yang bukan merupakan cairan ionik. Setelah itu, celupkan potongan bambu pertama ke dalam desoleic acid atau cairan ionik. Lalu celupkan potongan bambu kedua ke dalam asam oleat yang bukan merupakan cairan ionik. Untuk potongan bambu ketiga, kita biarkan tanpa perlakuan. Kemudian, simpan bambu yang telah dicelupkan ke dalam cairan penguji tersebut di dalam deksikator selama 24 jam agar cairan meresap sempurna ke dalam bambu. Lalu letakkan bambu yang akan diuji dengan posisi bambu yang tidak diberi perlakuan di tengah, bambu yang diberi cairan ionik di sebelah kiri, dan bambu yang diberi asam oleat di sebelah kanan. Setelah tertata, nyalakan pembakar bunsen dan kita amati pembakarannya.
Untuk hasil pembakarannya bisa kita amati pada gambar bahwa nyala api yang paling besar terjadi pada bambu tanpa perlakuan. Sedangkan nyala api sedang terjadi pada bambu yang telah direndam asam oleat. Dan nyala api yang paling kecil terjadi pada bambu yang telah direndam oleh cairan ionik. Setelah itu, marilah kita amati perbandingan kerusakan yang terjadi terhadap ketiga bambu tersebut. Hasil pengamatan mengenai kerusakan pada bambu setelah pembakaran dapat kita amati dalam gambar berikut. Kerusakan paling parah terjadi pada bambu tanpa perlakuan, sedangkan kerusakan sedang terjadi pada bambu yang direndam asam oleat, dan kerusakan yang paling sedikit terjadi pada bambu yang direndam oleh cairan ionik. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cairan ionik terbukti dapat dijadikan zat tahan api pada bambu.